Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, anak-anak semuanya sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah anak-anakku, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan pelajaran hari ini mendapat ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan beri aku pemahaman. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk pelajaran ke-NU-an pada hari ini ya, ke-NU-an kita masih belajar bab 1 tentang bab 1 kelahiran Nahdlatul Ulama. Kita lanjutkan yang poin B. Kalau kemarin kita bahas poin A, sekarang poin B. Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan agama Islam. Pondok pesantren terdiri atas kata pondok dan pesantren. Pondok artinya asrama atau tempat tinggal, sedangkan pesantren artinya tempat santri atau murid mengaji atau mempelajari ilmu agama Islam. Jadi pondok pesantren artinya tempat tinggal santri mempelajari ajaran Islam. Jelas ya? Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Pondok pesantren pertama kali didirikan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gapura, Gresik. Kemudian didirikan oleh Sunan Ampel di Kembang Kuning, Surabaya, dan Sunan Giri di Bukit Giri, Gresik. Selanjutnya berkembang sampai sekarang. Tujuan didirikan pondok pesantren, coba digaris bawah ya. Tujuan didirikan pondok pesantren adalah untuk menanamkan pemahaman ilmu agama dan penghayatan serta pengamalan ajaran Islam tafakuh fiddin. Jadi tujuannya kita mendirikan pondok pesantren yaitu untuk menanamkan pemahaman ilmu agama dan penghayatan serta pengamalan ajaran Islam atau disebut tafakuh fiddin. Belajar di pondok pesantren tidak hanya sekedar untuk memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga menghiasi diri dari akhlakul karimah. Di pondok pesantren, santri dididik untuk bersikap jujur, hidup sederhana, mandiri, dan berhati bersih. Jadi, anak-anak di pondok itu kita selain belajar pelajaran umum, kita juga dididik mempunyai akhlak yang baik. Akhlakul karimah, yaitu bersikap jujur, hidup sederhana, tidak mewah-mewah, mandiri, segala sesuatu dilaksanakan sendiri, dan berhati bersih. Sebagai lembaga pendidikan, pondok pesantren memiliki 5 unsur, yaitu unsur kiai, santri, masjid, pondok, dan pengajaran kitab-kitab. Kitab-kitab dimaksud adalah kitab-kitab ilmu agama yang ditulis oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah yang dikenal dengan istilah kitab kuning. Kitab kuning itu kitab gundul, tidak ada harokatnya. Tulisannya kecil-kecil, tidak ada harokatnya, itu bisa dibaca. Pondok pesantren juga memiliki pedoman perilaku khas yang membedakan dengan lembaga pendidikan lain. Pedoman tersebut adalah keikhlasan dalam beramal, kesederhanaan hidup, persaudaraan, kemandirian, dan kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi di pondok pesantren itu dipelajari berbagai macam kitab yang kitab gundul, tidak ada harokatnya, kecil-kecil. Kalau tidak mondok tidak akan sulit untuk mempelajari. Beda kalau pelajaran umum itu bisa dipelajari dengan mudah. Kalau kitab gundul tidak bisa. Dalam pelajaran sejarah perjalanan sejarahnya, pondok pesantren tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga berperan sebagai lembaga sosial kemasyarakatan dan lembaga dakwah Islamiyah. Pondok pesantren memiliki peranan yang besar dalam membentuk dan memelihara kehidupan sosial budaya dan keagamaan yang berkembang di masyarakat. Jadi di pondok pesantren itu bukan hanya pendidikan saja, tetapi juga sebagai lembaga sosial kemasyarakatan. Jadi anak-anaknya itu dididik hidup bermasyarakat, bersosial dengan tetangga, dengan teman-teman yang lain. Itu di pondok pesantren.
Kita lanjutkan halaman 6 anak-anak. Sebagai lembaga pendidikan, pondok pesantren merupakan sarana menanamkan nilai-nilai ajaran Islam, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, membina akhlakul karimah, dan membangun sikap kemandirian. Sikap kemandirian yang dikembangkan oleh pesantren sangat berpengaruh terhadap semangat kebangsaan dan cinta tanah air yang berkembang di masyarakat. Kemudian sebagai lembaga sosial, kemasyarakatan pondok pesantren memiliki peranan yang sangat besar dan menentukan perilaku masyarakat. Sikap hidup yang dikembangkan oleh pondok pesantren seperti ketaatan mengamalkan ajaran Islam, kepatuhan terhadap kiai, dan kesediaan berkorban untuk kepentingan bersama sangat berpengaruh terhadap masyarakat. Sikap hidup inilah yang mampu membentuk watak saling tolong-menolong dalam kebaikan di antara sesama anggota masyarakat. Jadi kalau di pondok pesantren itu dididik untuk bersikap baik kepada kiai, sopan kepada teman, kita saling membantu jadi saling menolong kepada teman-teman yang lain yang membutuhkan pertolongan. Itu sangat dididik di situ. Sebagai lembaga dakwah Islamiyah, pondok pesantren sangat berperan dalam mencetak para mubalik dan memiliki semangat menyebarkan dan memantapkan keimanan umat. Jadi di pondok pesantren itu sangat berperan untuk mencetak anak-anak yang pintar. Yang pintar itu lebih mandiri, lebih pintar, bahkan bisa menjadi mubalik, penceramah yang memiliki semangat menyebarkan agama Islam, memantapkan keimanan umat Islam. Dengan demikian maka agama Islam dengan mudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai lembaga dakwah pondok pesantren mengembangkan kegiatan dakwahnya dengan membentuk kelompok-kelompok pengajian dan memadukan dengan kegiatan-kegiatan masyarakat. Jadi kalau kita di masyarakat, kita membentuk pengajian-pengajian, misalnya pengajian ibu-ibu, pengajian fatayat, anak muda. Jadi diadakan kegiatan-kegiatan dengan masyarakatnya. Sudah jelas anak-anak ya? Saya kira saya akhiri sampai di sini dulu perjumpaan kita pada pelajaran NU. Untuk selanjutnya anak-anak membaca kembali buku yang diterangkan Bu Guru tadi. Bu Guru akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.